Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Deddy Siregar pura-pura kaget, Bupati yang ngatain Luhut digaruk KPK, ternyata koalisi pengusungnya Partai Logo Mercy. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Banjarnegara periode 2017 hingga 2022, Budi Sarwono. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018. Kepada wartawan, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Dalam konferensi pers pada Jumat 3 September 2021, kata Firly Bahuri, untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para dua tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021. Terkait itu, pegiat media sosial Deddy Siregar tampak menyoroti penahanan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono tersebut. Ia pun mengaku tidak menyangka bahwa Bupati yang sempat menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan diciduk KPK. Dalam akun Twitternya, pada Sabtu 4 September 2021, Deddy mengatakan, "Lah, ini kan Bupati yang hina opung LBP sebagai penjahit." Sebelumnya, Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono menjadi perbincangan publik usai dirinya menyebut Menteri Luhut penjahit. Kekinian, ia meminta maaf dan memberi penjelasan mengapa dirinya salah menyebut nama panjang Luhut. Kata Budi, "Mohon maaf kemarin saya menyebut Menteri penjahit karena saya tidak hafal namanya, panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf. Yang betul adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan." Ia pun mengaku tidak bermaksud menghina Luhut lantaran dirinya lupa nama belakang Menteri Luhut tersebut. Kata dia, "Mohon maaf karena tidak hafal, jadi disingkat yang mudah. Tapi ia tidak punya tujuan menghina apapun karena sebisa saya bicara." Ia juga menambahkan, sekali lagi pihaknya mohon maaf kemarin yang ia sebut Pak Penjahit, karena ia tidak hafal semuanya. Mohon Bapak Menteri bisa memaafkannya. Demi Allah, demi Rasulullah, ia lahir batin untuk melaksanakan tugas negara. Sementara itu dilihat dari akun Twitter politisi Ferdinand Hutahian, tampak geram dengan aksi Bupati Budi, meski sudah meminta maaf. Menurut Ferdinand, ucapan Bupati Banjarnegara sangat jelas menghina dan melecehkan Menteri Luhut. Dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Selasa 24 Agustus 2021, Ferdinand mengatakan, "Bupati kurang ajar akhirnya minta maaf. Saya tak percaya omonganmu yang bilang tak ada niat melecehkan. Jelas-jelas nada suaramu dan caramu itu melecehkan." Namun meski sudah meminta maaf, Ferdinand tampak tidak terima lantaran ucapan Budi membawa-bawa nama keluarga dari suku Batak. Kata Ferdinand, "Meski kau minta maaf kepada Pak LBP, Batak, dan Marga Panjaitan, bagiku kau tetap Bupati kurang ajar. Menurut saya, biasanya sih orang yang suka menghina, merendahkan atau mengejek orang lain adalah orang yang bermasalah, karena dengan jalan itulah ia berusaha untuk menutupi kesalahannya tersebut. Lantas, apa tujuannya Budi menghina orang yang sebenarnya jabatannya jauh lebih tinggi dari dirinya tersebut, lagi-lagi untuk menutupi kesalahannya, yang notabene si Budi itu adalah seorang koruptor. Terbukti, baru-baru ini ia diciduk KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan bandar dan pecandu narkoba tersebut disebut menerima fee proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara senilai 21 miliar rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, setelah KPK melakukan penyelidikan maka pihaknya tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan pihaknya tingkatkan ke penyidikan. Malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka antara lain BS Budi Sarwono, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017 hingga 2022, tersangka kedua KA, orang dekat Budi, pihak swasta. Firly juga menyampaikan, untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kafling C1 dan KA di Rutan KPK Pongdam Jaya Guntur, mulai hari ini sejak tanggal 3 September sampai dengan 22 September 2021. Mak jelap, dari yang awalnya merasa diri lebih keren dari Luhut, akhirnya mendekam di penjara juga. Sakitnya gak cuma di hati tuh, tapi dah nyebar kemana-mana. Hahaha. Padahal sempat ngaku dapat hidayah loh dan hijrah, ketika lihat duit, lupa akan segalanya. Termasuk lupa akan hidayah yang diberikan Tuhan kepadanya tersebut. Pertanyaannya, siapa yang mengusung si Budi ini menjadi bupati? Ternyata partai yang katakan tidak
padahal korupsi. Partai Demokrat. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY semakin memudar, diterpa sinar Jokowi, ditulis oleh Panjatha di siwar.com. Bahwa SBY itu Presiden RI 2 periode, itu fakta yang tidak perlu dibantah lagi. Tapi, apa saja yang telah dilakukan oleh beliau selama 10 tahun itu, ini yang perlu diperdebatkan dengan cara saksama, supaya tidak sampai ada dusta di antara kita. Penulis menyoroti soal kalisme dan intoleransi yang mendapatkan lahan subur di era tersebut. Ketika itu, mungkin tidak terlalu dirasakan karena situasi relatif aman dan terkendali. Kondisi yang kondusif ini karena pemerintah pada masa itu memainkan politik toleransi terhadap banyak aspek, salah satunya toleran terhadap kelompok atau pihak-pihak yang menyuburkan paham kalisme dan sikap intoleransi tersebut. Selama 10 tahun dibiarkan berkembang biak, kelompok tersebut pasti merasa kuat dan percaya diri untuk secara pelan mulai menjalankan agenda yang sebenarnya, menjadikan negeri ini khilafah. Di era Jokowi, kelompok ini mendapatkan kesempatan uji coba dalam kasus Ahok yang dituding menista agama, sukses mengumpulkan massa demo, sukses pula menurunkan Ahok dari kursi gubernur. Bahkan, memaksa hakim memvonis 2 tahun penjara. Bahaya mengintai NKRI karena bibit perusak itu dibiarkan tumbuh dan menggurita di masa SBY. Untunglah di era keduanya, Jokowi akhirnya punya kesempatan untuk mempreteli gerakan anti-Pancasila ini secara perlahan. Ormas-ormas yang berjaya di masa SBY dibubarkan, pentolannya dipenjarakan. Hal yang mustahil dilakukan SBY yang cenderung melankolis dalam menyikapi segala sesuatu. Keberanian dan ketegasan yang diperlihatkan oleh Jokowi dalam merumpas kelompok-kelompok yang berpotensi membawa bangsa dan negara ke keterpurukan itu saja sudah membuat pamor SBY meredup. Memang tidak masuk di akal, seorang jenderal seolah tidak berdaya menjaga dan melindungi NKRI. Sementara, seorang Jokowi yang hanya mantan tukang mebel dengan gemilang mulai melakukannya. Belum lagi bicara soal membangun infrastruktur yang gila-gilaan di seluruh penjuru tanah air. Seperti belum lama ini Presiden Jokowi meresmikan jalan tol pertama di Kalimantan Timur yang menghubungkan Balikpapan dengan Samarinda. Satu hal lagi yang membuat Pak Mantan semakin tenggelam adalah soal proyek-proyek mangkraknya yang akhirnya dituntaskan oleh Jokowi. Berkaca dari sini, simpatisan SBY yang sedang berteduh dalam parpol pimpinan AHY pastinya berterima kasih pada Jokowi. Namun yang kerap terjadi akhir-akhir ini justru nyinyiran yang tidak berdasar. Seperti belum lama ini giliran si Taufikur Rahman, pengurus DPP Partai Demokrat, menyoroti aksi bagi-bagi bingkisan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat sebagai tidak layak. Dalam berbagai kesempatan kepala negara memang kerap membagikan bingkisan dari dalam mobilnya. Jika ada yang tidak tepat sasaran atau sampai terjatuh ke selokan, itu kan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Wajar dong masyarakat yang ingin merasakan atau mendapatkan oleh-oleh dari orang nomor 1 di negara ini berebutan mengambilnya. Yang pasti hal itu bukan suatu kesengajaan. Maka jika ada narasi bahwa itu salah disengaja, maka yang bersangkutan perlu mengklarifikasi cuitan di Twitter seperti dikutip dari Suara pada Kamis 2 September 2021. Bukan sekali dua kali Pak Ed Jokowi bagi-bagi hadiah kepada rakyat dengan cara yang tidak layak, bahkan dilempar ke got. Masa iya Presiden membagi-bagikan hadiah ke rakyat dengan cara melemparkannya ke got? Ini suatu tudingan yang tidak bisa dibenarkan. Maka ketimbang meminta Jokowi bercermin, lebih baik situ sendiri yang bercermin lebih dulu. Belajar menggunakan kata-kata yang pantas. Janganlah seperti pepatah lama, muka buruk, cermin dibelah. Faktanya bukan sekali dua kali kader dan simpatisan Pak Mantan memperlihatkan sikap komentar nyinyiran yang tidak pantas terhadap Jokowi. Bahkan ketika Presiden Jokowi memperlihatkan kedekatannya dengan rakyat, oknum-oknum malah mencibir. Mestinya para kader bertanya, apakah SBY dulu pernah melakukan hal yang sama? Sepak terjang dan tingkah pola para simpatisan Pak Mantan yang masif belakangan ini bisa jadi memang punya tujuan untuk mengangkat sosok junjungannya itu yang semakin lama semakin tenggelam saja oleh karya-karya dan kinerja Jokowi. Sosok Pak Mantan memang perlu terus dijaga supaya tetap berada di permukaan. Sebab apabila memang benar-benar hilang dari peradaban, kasihan benar AHY yang praktis tidak lagi punya pegangan. Maka salah satu cara mengangkat pamor beliau adalah dengan terus-menerus melancarkan serangan masif ke arah Jokowi. Misalnya pada Juli 2021 ketika varian Delta mengamuk dan membuat lonjakan kasus, rumah sakit penuh, si Ibas BY mengatakan bahwa pemerintah sepertinya tidak berdaya.
Lalu dia mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi failed nation jika pemerintah tidak berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Saking masifnya serangan itu, ada yang mengatakan bahwa partai politik ini menari-nari di atas pandemi. Sadis sekali. Jika kesulitan pemerintah, penderitaan rakyat malah dijadikan ajang untuk menaikkan popularitas. Mestinya kan membantu dengan aksi nyata, bukan mengumbar narasi-narasi sampah di medsos. Tapi, upaya mereka mengangkat sosok SBY mungkin akan semakin berat ketika pemerintahan Jokowi belum lama ini mengaktifkan Satgas BLBI. Tugas utamanya menarik kembali piutang pemerintah dari puluhan obligor atau debitur. Adapun jumlah uang negara yang perlu diselamatkan itu berkisar 100 triliun lebih. Berkisar 100 triliun rupiah lebih. Tentu saja bukan pekerjaan mudah, sebab di barisan pengemplang uang rakyat itu ada nama Tommy Soeharto, yang punya kewajiban bayar sebesar 2,6 triliun rupiah. Besar kemungkinan di antara oknum-oknum ini bercokol pula bohir-bohir yang selama ini berperan menggerakkan aksi-aksi demo untuk membuat kisruh negeri. Dan yang tidak bisa diabaikan adalah kemungkinan para bohir itu memiara banyak bazar yang kerjanya teriak-teriak merecoki pemerintahan Jokowi. Ketika ada oknum yang menuduh pendukung pemerintah sebagai buzzer, bisa jadi oknum itu sendiri buzzer yang dibayar oleh bohir. Jadi, sungguh suatu pekerjaan yang spektakuler ketika Jokowi menggerakkan Satgas BLBI ini. Suatu hal yang sepertinya jauh dari jangkauan dan juga kemampuan Pak Mantan. Maka tidak heran jika nama dan sosoknya semakin memudar dan tenggelam. Bagaimana menurut Anda?